Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Talib Ilmi, NIM 401200240, kelas Ekonomi Syariah H. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tanggung jawab bursa efek dan kontrak bursa berjangka di Jakarta. Pengertian bursa efek. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek dari pihak-pihak yang ingin memperdagangkan efek tersebut. Bursa efek didirikan untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana perdagangan efek. Dengan tersedianya sistem dan atau sarana yang baik, para anggota bursa efek dapat melakukan penawaran jual beli efek secara teratur, wajar, dan efisien. Di samping itu, tersedianya sistem dan atau sarana dimaksud memungkinkan bursa efek melakukan pengawasan terhadap anggotanya dengan lebih efektif. Cara kerja bursa efek yaitu perusahaan yang akan memperdagangkan sahamnya di publik atau surat berharga lain seperti obligasi akan mendaftarkan diri di bursa efek. Dengan mencatatkan saham mereka di bursa efek, maka saham mereka bisa dijual belikan kepada publik. Untuk prosesnya bakal difasilitasi oleh BEI. Jenis-jenis pasar di bursa efek. Yang pertama, pasar reguler. Saham-saham di pasar reguler diperdagangkan dalam satuan perdagangan dan berdasarkan mekanisme tawar-menawar yang berlangsung secara terus-menerus selama periode perdagangan. Yang kedua, pasar negosiasi. Yang ketiga, pasar tunai. Selanjutnya, tugas dan peran BEI, yaitu yang pertama, sebagai fasilitator dalam perdagangan efek serta surat berharga yang sudah teratur, efisien, dan wajar. Tugas yang kedua merupakan menyediakan fasilitas serta mendukung mengawasi setiap aktivitas anggotanya. Yang ketiga, menyusun sebuah rancangan anggaran rutin tahunan dan mencatat penggunaan laba sebelumnya dengan membuat laporan kepada OJK yang berperan mengawasi pasar modal. Tanggung jawab bursa efek. Tanggung jawabnya adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, menciptakan instrumen dan jasa baru. Selanjutnya mengenai bursa berjangka Jakarta. Pengertian dan fungsi bursa berjangka Jakarta adalah sebuah bursa berjangka yang secara resmi didirikan pada tanggal 19 Agustus 1999 di Jakarta, tepatnya di gedung AEKI, memperoleh izin operasi tanggal 21 November 2000 dan mulai melakukan perdagangan pertamanya sejak tanggal 15 Desember 2000. Fungsi utama BBJ atau Bursa Berjangka Jakarta adalah menyediakan fasilitas bagi para anggotanya untuk bertransaksi kontrak berjangka berdasarkan harga yang ditentukan, mulai interaksi yang efisien berdasarkan permintaan dan penawaran dalam sistem perdagangan elektronik. Pendiri Bursa Berjangka Jakarta atau BBJ didirikan 29 perusahaan berbentuk PT sesuai PP nomor 9/99. Para pendiri itu mayoritas berasal dari perusahaan yang bergerak dalam komoditas fisik. 10 dari 29 perusahaan pendiri itu bukan berasal dari kalangan komoditas tetapi dari kalangan pasar modal, kalangan komersial house dan umum. Mereka ini yang berusaha memajukan bursa, sedangkan yang berasal dari kalangan komoditas menunggu saat bursanya sudah liquid sebelum dapat manfaatnya.
Selanjutnya, tanggung jawab bursa berjangka Jakarta. Tanggung jawab perusahaan pialang berjangka kepada nasabah dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 sekaligus aturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Kepala Bapepti, yang juga memberi peraturan terkait pelindungan pada nasabah agar mendapatkan hak-haknya seperti yang dicantumkan pada perjanjian nasabah perdagangan berjangka komoditi. Dan apa saja produk BBJ atau Bursa Berjangka Jakarta? Itu pertama, memperdagangkan kontrak komoditas berjangka seperti kopi. Dua, kakao, yaitu pohon budidaya di perkebunan yang berasal dari Amerika Selatan. Yang ketiga, minyak goreng kelapa sawit. Yang keempat, logam mulia, emas serta indeks emas. Untuk perbedaan bursa efek dan bursa berjangka, untuk komoditas barang konvensional, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Demikian pula halnya dengan produk investasi, tempat bertemunya penjual dan pembeli produk investasi adalah bursa efek dan bursa berjangka. Hanya saja di pasar tradisional terjadi tatap muka secara penuh, sedangkan di pasar bursa tidak terjadi tatap muka secara langsung dan penuh. Bursa efek adalah tempat bertemunya para investor untuk melaksanakan transaksi pembelian dan penjualan efek sesuai tata cara dan mekanisme perdagangan yang diselenggarakan dan diatur oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Bursa berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana transaksi jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivati syariah, dan kontrak derivati lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.